Keimananmu dipertanyakan kalau kamu tidak mampu berkata-kata yang baik atau diam. Manifestasi itu perwujudannya jelas ya. Yang pertama, meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, penutup para rasul. Yang pertama ini ya, manifestasinya iman. Yang kedua, akhlak. Menghidupkan akhlaknya Rasulullah, karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Yang ketiga, sunnah. Jadi ya sunnah-sunnahnya kita jalankan. Yang keempat, prioritas. Kita prioritaskan, kita utamakan. Yang kelima, sholawat diperbanyak. Terus Al-Quran tentu saja membaca, memahami, menjalankan. Dan belajar, nambah ilmu. Jangan ngaku cinta Rasulullah kalau tidak mau belajar. Merasa sudah pinter, merasa sudah ngerti, menganggap, oh saya makomnya sudah ulama Pak, sudah tidak butuh belajar lagi, tanya saja apa saya bisa jawab mesti. Tidak, semoga tidak muncul itu. Kalau mencintai Rasulullah ya cinta ilmu, siap belajar. Termasuk mencintai yang dicintai Rasulullah. Ini yang umum. Jadi dari berbagai sumber saya simpulkan ini manifestasi cinta Rasulullah. Ada yang unik. Ini silahkan teman-teman cari kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Tajul Arush Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kata beliau, manifestasi cinta pada Rasulullah itu 4. Yang pertama, qanaah. Merasa cukup. Jadi orang yang merasa cukup itu kan selesai sudah. Dia tidak menuntut macam-macam. Dia sadar, yo ini jatahku yang diberikan oleh Allah. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah ya. Jadi ini ciri-ciri bahwa kita sudah cinta Rasulullah itu kita punya karakter qanaah. Yang kedua, zuhud. Tidak tamak terhadap dunia. Karena secara umum tuntunannya Rasulullah itu ya perjalanan hidup ini menuju akhirat. Yang hakiki itu akhirat. Maka jangan sampai jatuh cinta pada dunia. Nah, kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, waktu sesi asketis itu, kan itu ada materi zuhud. Pak, kalau saya zuhudnya besok saja lah Pak, kalau sudah sukses, sudah kaya, sudah segalanya terpenuhi baru saya zuhud. Apa jaminannya? Waktumu masih banyak. Jadi latihanlah zuhud. Zuhud itu bukan berarti kamu tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, tidak. Latihlah batinmu untuk tidak terikat dan jatuh cinta dengan dunia. Mungkin diawali dari latihlah dirimu biar kuat. Kalau kehilangan apapun yang duniawi, asalkan tidak kehilangan Allah. Nah, ini membangun mental zuhud. Tidak harus kamu uzlah ke hutan-hutan atau menjauh dari keramaian, tidak harus begitu. Tapi pelan-pelan latihlah batinmu untuk berwatak uzlah. Tidak tamak terhadap dunia, tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia. Ini justru manifestasi cinta kita pada Rasulullah. Yang ketiga, tinggalkan ucapan perbuatan yang tidak ada gunanya. Hari ini mungkin manifestasinya antara lain percakapan-percakapan di medsos yang tidak produktif, yang isinya hanya mengeruhkan pikiranmu, tinggalkan saja. Kata Nabi, min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tandanya baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kita itu sering dipaksa untuk ngurusi yang bukan urusan kita di medsos. Apa saja ingin kita komentari.
Kita buka front untuk gegeran dengan siapa saja yang beda dengan kita. Buahnya tidak ada selain perpecahan, nambah musuh. Setiap kali buka Twitter, nambah musuh. Setiap kali buka Twitter, buka Instagram, nambah musuh. Ini namanya malayak nih. Sesuatu yang tidak ada gunanya bukan urusan kita. Boleh tinggalkan saja. Toh yo komentarmu juga tidak terlalu penting. Cuma nambah ruwet saja. Oke ya. Ini manifestasi kata Syekh Ibnu Athaillah. Jadi karena Rasulullah kan dikenal menjaga ucapan, tidak banyak bicara. Oke, kan di antara cirinya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Keimananmu dipertanyakan kalau kamu tidak mampu berkata-kata yang baik atau diam. Berarti orang yang omongnya banyak tidak ada gunanya, ngalor ngidur, apalagi isinya buruk-buruk. Jangan-jangan belum yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan yang terakhir tentu saja jangan berbuat zalim pada sesama. Nabi tidak pernah menzalimi siapapun. Kata saya Ibnu Athaillah, rumus hidup bahagia itu tidak zalim. Tidak zalim berarti hidupmu aman, nyaman. Jadi kenapa tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang disakiti. Dalam situasi seperti ini hidup kita tenang, kecemasan hilang. Kalau kecemasan hilang, kita mantap menjalankan amanahnya Allah. Jadi sekali-sekali ayo kita muhasabah ya. Jangan-jangan aku ini pernah atau sedang menzalimi orang lain. Sehingga aku ini gelisah, was-was. Dalam bentuk apapun kezaliman itu. Mungkin ada barangnya yang kita langgar tanpa hak. Mungkin ada hatinya yang kita sakiti. Mungkin ada macam-macam. Coba dicek. Jangan-jangan kita ini pernah atau sedang menzalimi orang lain. Biasanya itu akan kita rasakan kemudian efeknya. Bagi teman-teman yang kok sering dikejar cemas ya. Hal-hal kecil tidak penting kok, aku ini cemas. Kemungkinan kalau versi rumusnya saya Ibnu Athaillah ya mungkin jangan-jangan memang ada kezaliman yang kita lakukan. Entah pada siapa, tentang apa, atau jangan-jangan pada diri kita sendiri. Ya, nanti tema ini beberapa kali saya bahas di tema-tema self-love dan lain sebagainya. Oke, jadi ini tambahan dari tadi ya. Kalau tadi kan ada itu ikut sunnah dan lain sebagainya. Nah ini tambahannya. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu qanaah, zuhud. Hanya yang penting dan yang baik yang dikatakan dan yang dilakukan serta tidak zalim. Ini ciri-cirinya pecintanya Rasulullah. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya meningkatkan kualitas diri, kualitas keberagamaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.